Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Dalam wabarakatuh. wabarakatuh. Ini kelompok 11 mau mempresentasikan tentang neraca massa dan analisis komposisi hasil biomasa dari buah kakao. Sebelumnya, perkenalkan nama anggota kami. Yang pertama ada Aura Fatika Rohmaliana, NIM 004, Lutfiatul Mafula, NIM 023, Aulian Feliza, NIM 036, Melinda Ellen, NIM 062, Ahmad Syauqi, NIM 083. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang pertama ada pendahuluan. Buah kakao sebagai bahan baku utama dalam industri coklat memiliki potensi besar sebagai sumber biomasa. Namun, pemanfaatan limbah buah kakao yang melimpah masih belum optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis neraca massa dan komposisi biomasa buah kakao sebagai langkah awal dalam upaya meningkatkan nilai tambahan dari limbah tersebut. Melalui pendekatan neraca massa, akan dihitung secara kuantitatif jumlah biomasa yang masuk dan keluar dari proses sistem. Selain itu, analisis komposisi akan mengidentifikasi komponen-komponen utama penyusun biomasa kakao, seperti kulit, daging, buah, dan biji. Dengan memahami karakteristik biomasa, kakao secara mendalam diharapkan dapat mengembangkan teknologi konversi yang lebih efisien dan berkelanjutan, sehingga berkontribusi pada pengurangan limbah serta pemanfaatan sumber daya alam secara optimal. Selanjutnya, selanjutnya ada latar belakang. Buah kakao selain menghasilkan biji berharga untuk pembuatan coklat, juga menghasilkan limbah organik dalam jumlah yang cukup besar. Limbah ini, seperti kulit dan daging buah, selama ini seringkali dianggap sebagai sisa yang tidak berguna dan dibuang begitu saja. Padahal, di dalamnya tersimpan potensi yang sangat besar untuk diolah menjadi produk-produk yang bermanfaat. Pentingnya analis neraca massa dan komposisi untuk mengoptimalkan pemanfaat limbah kakao diperlukan pemahaman yang mendalam mengenai karakteristik limbah tersebut. Analisis neraca massa akan membantu kita melacak jumlah bahan yang masuk dan keluar dari suatu proses pengolahan, sehingga dapat diketahui seberapa efisien proses tersebut. Sementara itu, analis komposisi akan memberikan inovasi mengenai kandungan nutrisi, energi, dan senyawa kimia yang terkandung dalam limbah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman. Selanjutnya, alat dan bahan. Alatnya yang pertama pisau dan alat pemotong. Yang kedua, timbangan digital. Yang ketiga, alat penggiling. Yang keempat, pengering. Yang kelima, wadah fermentasi. Yang keenam, laboratorium. Yang ketujuh, masker dan sarung tangan. Untuk bahannya, yang pertama, buah kakao segar. Yang kedua, air. Yang ketiga, bahan kimia. Yang keempat, kertas saring. Dan yang terakhir, bahan pengawet jika diperlukan. Next. Selanjutnya ada proses pembuatan. Yang pertama ada pemanenan, yaitu buah kakao dipanen dan dibuka untuk mengeluarkan bijinya. Yang kedua ada ekstraksi biji, yaitu biji yang dikeluarkan dari buah kakao disimpan kemudian difermentasi. Next. Yang ketiga ada pemisahan biomasa, yaitu biomasa terdiri dari kulit kakao, CH, plasenta CP, dan biji kakao CP. Setelah pemisahan dikumpulkan untuk analisis, yaitu komposisi dan neraca massa. Proses ini dilakukan secara manual dan insentif dengan fokus pada efisiensi penggunaan biomasa untuk meningkatkan nilai produk. Selanjutnya ada metode penelitian. Itu ada jenis metode penelitian. Yang pertama pengumpulan sampel, yang kedua pemrosesan awal, yang ketiga pengolahan biomasa,
Yang keempat, analisis komposisi. Yang kelima, pencatatan data. Eh, di metode pertama ada pengumpulan sampel. Sampel buah kakao sebanyak 1 ton dikumpulkan setiap bulan selama 1 tahun untuk analisis. Next. Metode yang kedua itu ada pemrosesan awal. Hasil biomasa tradisional dari pengolahan buah kakao dipisahkan dan kelimpahannya diukur dalam bentuk presentasi. Presentasi berdasarkan berat buah. Metode yang ketiga yaitu pengolahan biomasa fermentasi. Yang pertama itu ada fermentasi biji kakao segar difermentasi selama 7 hari untuk menghasilkan eksudat lendir kakao atau CME. Yang kedua itu ada penggilingan dan pengeringan. Komponen lain seperti kulit kakao atau CH dan plasenta kakao atau CP digiling, dikeringkan, dan disimpan untuk analisis lebih lanjut. Metode yang keempat itu ada analisis komposisi. Setelah pemisahan, presentasi berat segar dari setiap komponen diukur dan analisis komposisi dilakukan untuk menentukan potensi penggunaan masing-masing jenis biomasa. Metode yang terakhir itu ada pencatatan data. Data rinci mengenai presentasi berat untuk CH kering, CP, CB, dan CME dicatat dan disajikan dalam tabel untuk analisis lebih lanjut. Next. Untuk neraca massa sendiri, neraca massa buah kakao, proses tradisional untuk produksi biji kakao sangat padat secara manual dan dimulai dengan pemanenan buah kakao, diikuti dengan pembukaan buah dan ekstraksi biji kakao segar. Itu ada gambarnya skema tradisional pengolahan buah kakao di negara-negara penghasil tropis. Itu ada kakao placenta atau CP, kakao beans, isinya buahnya, dan kakao husk itu CH itu kulitnya. Terus diproses sampai ke residual biomasa, fermentation, dan drying. Untuk yang kedua, neraca massa, nilai persentase berdasarkan berat yang dilaporkan dalam gambar 2 dan di sebelahnya sesuai dengan produk sampingan segar atau buah basah sehubungan dengan berat buah segar, CH, kakao husk. Segar sejauh ini merupakan produk sampingan buah kakao yang paling melimpah dengan total rata-rata 66,96 kurang lebih 2,83 WT%. Diikuti diikuti oleh CB kakao bean segar dengan 24,55 kurang lebih 1,51 WT% dan CP kakao placenta dengan 2,58 kurang lebih 0,22 WT%. Kerugian 5,93 kurang lebih 3,15 WT% berhubungan dengan hilangnya potongan kakao husk dan buah serta kacang yang rusak. Variasi dalam presentase berat biomasa buah kakao segar, kulit kakao, plasenta kakao, dan biji kakao yang diperoleh dari pendekatan tradisional pengolahan buah kakao. Itu ada persenannya tiap bulannya dari Februari sampai Januari. Untuk yang ketiga, raca massa untuk tahap pertama dan kedua pemrosesan buah kakao ditunjukkan pada gambar nomor 5. Di sebelahnya, nilai yang dilaporkan sesuai dengan bobot aktual yang diukur saat memproses beban yang dikumpulkan pada bulan November. Neraca massa untuk 1 ton buah kakao segar selama tahap pertama dan kedua pemrosesan beban bulan November. Terima kasih. Mungkin dari kelompok 10 ada yang ditanyakan. Bertanya. Oh. Ya, Kan tadi di bagian latar belakang disebutin bahwa buah kakao itu menghasilkan limbah organik yang cukup besar. Contoh limbah organiknya kan tadi ada
kulit dan daging buah. Nah, pertanyaannya, eh, kulit dari buah kakao itu bisa dimanfaatkan menjadi apa? Dan juga, apakah menurut kalian di masa sekarang ini masih banyak orang yang bisa memanfaatkan limbah kulit kakao tersebut? Terima kasih. Sama-sama, mungkin yang lain ada yang mau bertanya? Aku izin tanya, Ya, silahkan. mengapa limbah organik dari buah kakao ini memiliki potensi yang besar untuk diolah lebih lanjut? Terima kasih. Ya, pertanyaan ditambung dulu. Mungkin ada yang bertanya lagi. Ini ada yang mau bertanya lagi atau tidak? Sebelumnya izin menjawab pertanyaan dari Cinta. Em, Kulit buah kakao sebagai limbah organik memiliki beberapa potensi manfaat antara lain. Yang pertama itu pupuk organik. Kulit buah kakao dapat diolah menjadi pupuk kompos. Yang kedua ada bahan baku pakan ternak. Kakao dapat digunakan sebagai bahan ternak meskipun harus diproses terlebih dahulu untuk mengurangi kandungan teobromine yang berpotensi berbahaya bagi hewan. Yang ketiga ada bahan baku industri. Yang keempat ada kerajinan tangan seperti kulit kakao juga bisa dimanfaatkan dalam kerajinan tangan seperti tas atau produk dekorasi. Yang kelima ada ekstraksi senyawa bioaktif, mengandung senyawa antioksidan dan dapat mengekstrasi untuk digunakan dalam produk kesehatan atau kosmetik. Mengenai pemanfaatan kulit kakao di masa sekarang, memang masih banyak orang yang belum sepenuhnya memanfaatkan limbah ini, namun kesadaran akan keberlanjutan dan pengolahan limbah semakin meningkat. Beberapa petani dan pengusaha mulai melihat nilai ekonomi dalam pemanfaatan limbah ini, baik untuk pertanian maupun industri kreatif. Edukasi dan pelatihan tentang pemanfaatan limbah kakao juga dapat membantu meningkatkan penggunaan kulit kakao secara efektif. Apa sudah menjawab pertanyaannya? Udah, makasih ya. Apakah boleh masih menampung pertanyaan? Silakan boleh. Oke.
Izin bertanya, mengapa pada proses pengolahan biomasa, biji kakao segar perlu difermentasi selama 7 hari untuk menghasilkan eksudat lendir kakao? Lalu, apa yang terjadi bila tidak dilakukan proses fermentasi tersebut? Oke, terima kasih. Pertanyaannya ditampung dulu. Izin menjawab pertanyaannya Abel. Jadi pertanyaannya, Aura itu belum di unmute. izin menjawab pertanyaannya Abel. Mengapa pada proses pengolahan biomasa biji kakao segar perlu difermentasi selama 7 hari untuk menghasilkan eksudat lendir kakao? Apa yang terjadi bila tidak dilakukan proses fermentasi tersebut? Jawabannya, secara umum, proses fermentasi biji kakao selama 7 hari penting untuk beberapa alasan. Fermentasi membantu mengembangkan rasa dan aroma biji kakao, mengurangi kepahitan, serta memecah dinding sel untuk meningkatkan ekstraksi lemak dan senyawa lainnya. Jika proses fermentasi tidak dilakukan, biji kakao mungkin akan tetap pahit dan kualitas rasa serta aroma produk akhir akan menurun. Selain itu, tanpa fermentasi, biji kakao tidak akan memiliki karakteristik yang diinginkan untuk pembuatan coklat. Apakah sudah terjawab, Abel? Sudah, terima kasih. Sama-sama. Selanjutnya saya akan menjawab dari pertanyaan Abel. Dari pertanyaan Aulia Mustafa, mengapa limbah organik dari buah kakao memiliki potensi besar untuk diolah lebih lanjut? Eh, ada 5 alasan. Yang pertama yaitu kandungan nutrisi. Limbah seperti kulit dan daging buah kakao kaya akan nutrisi yang bermanfaat bagi tanah seperti nitrogen, fosfor, dan kalium sehingga dapat digunakan sebagai pupuk organik. Ya, yang kedua, permintaan pasar. Ada permintaan pasar yang meningkat untuk produk ramah lingkungan dan berkelanjutan seperti pupuk kompos dan pakan ternak berbasis limbah tanaman yang membuat pemanfaatan limbah ini semakin relevan. Yang ketiga yaitu inovasi produk. Limbah kakao dapat diolah menjadi berbagai produk baru seperti keripik, sabun cair, dan bahan kerajinan yang dapat memberikan nilai tambah dan sumber pendapatan baru bagi masyarakat. Yang keempat, pengurangan limbah. Mengolah limbah kakao dapat membantu mengurangi jumlah limbah yang dibuang sehingga mendukung praktik pertanian yang lebih berkelanjutan dan mengurangi dampak lingkungan. Yang kelima, kesadaran lingkungan. Masyarakat semakin menyadari pentingnya pengelolaan limbah dan berkelanjutan yang mendorong inovasi dalam pemanfaatan limbah organik. Dengan potensi tersebut, pengolahan limbah kakao dapat memberikan manfaat ekonomi dan lingkungan sekitar yang signifikan. Eh, untuk Aulia Mustafa, apakah sudah menjawab? Iya, sudah. Terima kasih. Oke, terima kasih. Mungkin presentasi pada pagi hari ini aku cukupkan. Untuk kelompok 10, terima kasih sudah bertanya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dah. Stop share. Stop record.